Lagi pemirsa di Hidup Sehat. Kita sekarang hari-hari ini harus tetap kuat sehat karena itu nonton program ini supaya kita bisa ada tips-tipsnya dan bagaimana menjaga supaya tetap aman sehari-hari ya Intan ya. Iya dong pastinya. Nah Dokter Vita tadi kan kita udah lihat tayangan ya bagaimana tentang mengatasi kalau kita demam tinggi apalagi terutama di malam hari ini gimana caranya. Nah Dokter Vita tahu nggak kalau aku caranya gimana? Biasanya aku langsung cari es batu. Terus es batu? aku rendam pakai air, pakai kain, terus aku taruh deh di kening. Itu bener apa salah dok? Oke, pakai sirup sama pakai air juga ya. Itu es buah Bener dong nggak? ya. Iya, oke. Memang seringkali demam itu paling bikin panik. Kita juga tahu. Nah itu kalau pakai es batu saja itu nggak boleh sebenarnya. Karena es batu ini nanti terlalu dekat sama kulit, ini malah langsung bikin kulit ini bisa cedera juga. Jadi karena itu tutup dulu sebenarnya kalau memang mau pakai yang dingin harus ditutup dengan handuk yang tipis gini. Tapi sebenarnya ya kita nggak perlu pakai yang dingin kayak gini kok. Ini kan es batu nih. Sebenarnya cukup pakai justru air yang suam-suam kuku. Jadi air nih kayak gini ya. Ini air kita taruh di wadah. Ini wadah pindahin dulu ya. Nah ini taruh di wadah gini. Ya kira-kira nggak usah terlalu penuh amat ya. Lalu kita taruh sekain kecil tergantung ukuran jidat kita seberapa ya. Kalau jidatnya besar boleh lebih besar. Ya, lalu ini kita jangan basah-basah begini ya. Kita harus dibikin peras dulu supaya sampai dia benar-benar kering. Lalu taruhnya sebenarnya bukan di kepala, bukan di jidat. Taruhnya di antara ketiak atau lipatan paha. Oh kenapa tuh? Ya karena bagian sana itu ada aliran pembuluh darah yang besar-besar. Nah pembuluh darah yang besar-besar ini membantu menghantarkan dan menyamaratakan panas juga. Oh ini buat anak-anak aja atau orang dewasa aja atau sama orang dewasa dan anak-anak? Ya anak-anak juga sama. Kita kalau mau kompres itu sebaiknya pakai air yang suam-suam kuku. Itu berarti diangetin dulu ya? Airnya berarti direbus dulu sedikit gitu? Iya, jadi airnya jangan banyak-banyak. Ya, jadi air biasa aja, nggak usah pakai es pack gini, nggak usah ya. Jangan pakai air panas, apalagi jadi sinar panas kan. Jadi air pakai. biasa. Nah, ya biasa emang yang paling sering orang pakai air dingin atau es batu. Padahal sebenarnya nggak perlu. Air yang hangat-hangat biasa aja. Oh, nah yang harus diwaspadain tuh panas berapa derajat tuh? Nah kita tahu panas dulu sekarang. Karena itu kalau orang merasa demam, kadang-kadang kita nggak tahu tuh, nggak diukur. Aku rasanya kayak demam nih, pas diukur 36. Ya Iya, berarti itu kan kenapa sih? normal, ya kan. Nah memang kadang-kadang perasaan itu, perasaan lemas, perasaan mau batuk, perasaan mau pilek, itu rasanya akhirnya udah rasa seperti itu kayak rasa meriang. Tapi kita perlu pengukuran yang benar. Nah kita ada termometer kan, nanti kan ada termometer yang dipakai, apalagi untuk anak-anak nih. Jangan pakai termometer yang rai raksa. Justru pakai yang seperti ini nih, digital ya. Itu digital ya? Ya, digital. Jadi bisa kelihatan nih nanti, bisa kelihatan hasilnya langsung tertulis hasilnya berapa. Normalnya itu suhu 36,5 sampai 37,2 atau 37,5. Nah kalau anak-anak tapi kalau bayi yang di bawah 3 bulan mesti hati-hati ya karena mereka 37 derajat aja sudah dihitung demam. Nah kalau demamnya itu atau panasnya antara 37,5, 38 itu kita bilang oh ini baru demam betulan. Kalau 37,6,7 itu kita bilang itu adalah demam subdemam ya, subfebris. Artinya hampir demam. Nah, hampir demam. Nah kalau udah hampir demam itu harus udah dikompres? Boleh dikompres nggak apa-apa. Kompres itu kan tujuannya untuk menurunkan ya demamnya. Demam ini sebenarnya nggak usah terlalu takut ya. Demam itu sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh kita lagi melawan. Kayak akhir ini kan kita tahu bahwa COVID-19 itu juga paling banyak 65-80% itu demam. Orang panas. Makanya kita kalau sekarang lagi jalan-jalan, Intan ngerasa nggak? Lagi jalan-jalan dikasih gitu orang-orang waktu masuk. Ditembakkan. Ya karena itu adalah screening yang pertama. Ya karena demam itu kan yang paling sering kan keluhannya. Oke, nah tapi tuh misalnya nih kayak kita pertama kali ngerasa demam, Ya. itu berarti tindakan yang pertama kali kita harus lakuin itu cek suhu dulu. Pastikan dulu demam apa Pastiin enggak. dulu. Ya. Nah, abis Tapi di itu? luar itu kalau memang rasa nggak sehat, memang istirahat kan. Tapi memang kita jangan paksa untuk beraktivitas. Kalau Anda memang harus kantor, ya Anda sebaiknya di rumah saja. Apalagi zaman sekarang ini kan. Nah, Anda kan harus tahu bahwa kalau kita keluar, siapa tahu kita nih ternyata membawa virus yang kita nggak mau nanti menularkan orang lain. Jadi protokol kesehatan harus diingat. Ya, tetap pakai masker, karena masa ingat. pandemi gini Kalau ya. bisa nggak usah bertemu orang lain dulu, di rumah aja. Ya bilang aja sama bosnya atau mungkin sama teman kita, hari ini nggak masuk dulu ya. Karena saya kayak rasa nggak enak badan nih gitu. Nah terus kalau ini kan malam hari nih dokter ya, ini berarti kan biasanya kalau pakai kayak minyak-minyak kayu putih atau minyak-minyakan yang lainnya itu ngerasa kayak lebih apa ya, lebih nyaman gitu. Itu boleh nggak sih di air rendamannya dicampur sama minyak-minyakan itu? Boleh aja, tapi kan nggak selalu perlu langsung ditaruh di dalam air rendaman ini. Kita boleh pakai kok minyak kayu putih untuk kita membuat merasa nyaman kan, nggak apa-apa. Ya yang ingat obat anak-anak kadang-kadang orang tuh salah pakai alkohol. Alkohol dikasih karena kan rasanya dingin ya. Iya, itu nggak boleh ya? Nggak boleh, kan nanti bisa bikin cedera pada kulit anak juga. Apalagi kalau kena bagian mata atau mungkin bahkan tertelan, wah itu lebih bahaya lagi. Nah kalau habis itu boleh kasih minum air putih nggak sih? Terus atau ada perlu obat atau gimana? Intan pinter banget ya. Kayaknya udah ini ya, hidup sehat banget kayaknya ya. Iya Pasti dong, udah sering udah nih
berapa tahun udah jadi dokter di sini. Sama dong kayak pemirsa hidup sehat semua di sini pada pinter-pinter pasti. Nah, benar, kita harus ingat bahwa hidrasi atau minum air itu penting sekali karena tubuh kita mempunyai sistem sendiri untuk bisa menahan supaya panas nggak sampai melukai kita sendiri. Jadi air yang sedang-sedang saja itu cukup. Oh, Benar, air ya. suhu normal Ya, ya. pastikan tidak sampai dehidrasi. Biarkan itu kita minum, ya lalu misalkan kita tahu bahwa kita kalau buang air itu juga bagus, ya. Oke. Nah aku biasanya kan kalau misalnya malam-malam demam nih, terutama malam, terus kayaknya menggigil, terus mulut rasanya nggak enak, pahit ya rasanya, terus dikasih sama mama teh manis anget, itu bener nggak sih? Nah Boleh itu nggak sih? bagus banget. Karena apa? Ketika kita sedang sakit, tubuh kita berjuang melawan penyakit. Kan sistem kekebalan tubuh juga butuh makanan. Makanan apa? Glukosa. Glukosa yang paling mudah dicerna adalah gula yang berasal dari es teh manis tersebut. Kan gula pasir, gula batu itu kan gula yang kita bilang, oh jangan terlalu banyak gula nanti takut kegemukan. Tapi kalau lagi sakit justru kita butuh energi yang instan. Jadi karena itu butuh diberikan kayak gitu malah lebih segar untuk menambah energi. Oke, nah terus tipsnya berarti apa nih Dokter Vito nih? Kita diulang ya tadi Ya. awalnya misalnya pertama kali dipastiin dulu Ya. harus ini bener-bener panas, abis itu? Demam ya, taunya demam nih di atas 37,2 ya, berarti harus hati-hati demam. Oke, boleh kompres, boleh enggak apa-apa kok. Sebenarnya intinya istirahatnya aja. Kalau di atas 38 dan kita mau kompres, ingat kita kompres dengan kain atau handuk yang kita sudah rendam dengan air yang suam-suam kuku saja. Lalu kita keringkan, jangan sampai kering banget, tapi jangan sampai basah juga. Taruh di lipatan paha atau lipatan ketiak. Ya, atau lipatan ketiak. Jadi lipatan paha Ya, atau lipatan ya. ketiak. Terus? Air minum tadi seperti Intan selalu bilang bahwa minum air ya, jadi jangan sampai dehidrasi, ini penting sekali. Makan boleh, kita makan saja boleh makan juga, boleh makan tadi makan yang manis-manis juga boleh, makan yang banyak proteinnya terutama. Dan tadi kita belum Obat sebutkan boleh ada obat ya, boleh saja kita boleh pakai obat. Dan kalau untuk anak-anak ada sirup ada dosisnya, lihat ukuran bagaimana berat badannya dan juga usia anaknya. Untuk tahu Ya. obatnya itu apa yang diminum? Yang paling bisa kita minum untuk penurun panas adalah paracetamol dan itu gampang ditemukan. Mereknya bisa apa aja, tapi paracetamol ada unsurnya. Jadi bahan aktifnya adalah itu. Nah, ini yang penting nih, kapan sih kita ke dokter, Intan? Nah, ya itu kapan? Ya kan? Kapan kita ke dokter adalah satu, kalau panasnya itu panas sekali di atas 40 derajat, itu kita perlu ke dokter ya. Kita harus segera mencari profesional medis. Yang kedua, kalau anak memang dia panas dan mungkin 2 hari tidak turun, itu juga penting sekali. Yang ketiga, kalau sampai ada kejang atau sampai dia tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan baik, mual, muntah, berarti dia nggak bisa ditahan dengan dehidrasi, maka sebaiknya memang segera ke profesional medis. Yang paling terakhir, kalau nggak yakin, udah pemirsa, kalau memang nggak yakin, jangan mengobati diri sendiri, udah segera cari profesional medis saja. Satu Ya. lagi dong dokter, ini Apa satu nih? lagi. Biasanya kalau panas Ya. itu aku disuruh pakai selimut, baju yang tebel, selimutan katanya supaya selimut dan bajunya itu nyerap panasnya, keringetan jadinya keluar. Itu bener nggak sih? Nah, ini sebenarnya malah salah dan bahaya, karena soalnya kalau kita pakai selimutan yang tebal, malah panas yang harusnya keluar nggak bisa. Justru kita pakai pakaian yang tipis supaya dan itu nyaman buat kita istirahat, sehingga panasnya malah bisa terdistribusi. Bahkan kalau misalnya mau pakai kipas angin nggak apa-apa, asal kipas anginnya bukan yang terlalu blow aja, nggak terlalu mengalir banyak, tapi ini supaya nanti panasnya bisa dialirkan lalu udara juga. Oh, jadi ternyata salah ya, aku jadi paham sekarang. Paham ya, Sep? Jadi kalau misalnya malam-malam ke demam panas, nggak boleh langsung panik ya. Jadi itu tadi langkah-langkah yang harus Ya. dilakuin. Nah, tapi ini ngomong masalah demam, ini kan tanda awal gejala COVID ya Dokter Vito Iya, ya. bener. Ini bahaya banget. Jadi kalau ada keluarga yang demam, tetap jangan lupa untuk tadi Dokter Vito bilang tanamkan protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak. Nah, ini nanti kita akan berbincang Dokter Vito dengan seseorang yang survive dari COVID-19. Siapa dia? Sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.